begitu banyak konflik yang ternyata konflik itu melukai hati, tapi dibiarkan. Nah, jikalau itu dibiarkan, maka hubungan itu lama-lama menjadi renggang. Tidak ada lagi keintiman, tidak ada lagi ketawa bersama, tidak ada lagi keterbukaan. Semuanya menjadi formal. Dan pelan-pelan rumah itu bisa menjadi sunyi dan sepi. Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Cangku Iva, dan kita masih mau melanjutkan berbicara tentang pengampunan. Ya, di ruang konseling saya menerima para klien di mana begitu banyak konflik yang ternyata konflik itu melukai hati, tapi dibiarkan. Nah, jikalau itu dibiarkan, maka hubungan itu lama-lama menjadi renggang. Tidak ada lagi keintiman, tidak ada lagi ketawa bersama, tidak ada lagi keterbukaan. Semuanya menjadi formal. Dan pelan-pelan rumah itu bisa menjadi sunyi dan sepi. Kita tidak mau memiliki suasana rumah yang dingin seperti lemari es. Kalau lemari es masih dingin kan, ya kan? Supaya bisa bikin es. Tapi rumah itu harus hangat. Tetapi kehangatan ini rupanya telah terdistorsi oleh berbagai konflik yang dibiarkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Anggota dalam rumah tangga itu sebagai suatu respon yang sebenarnya alamiah, tapi seringkali juga bisa terjadi ada sinful nature di sana. Itu menaikkan egonya dan kemudian membiarkan anggota keluarga yang lain, artinya mendiamkan. Kita jangan sampai mendiamkan anggota keluarga kita. Oleh karena itu, jikalau ada kita melihat sebagai suami, sebagai istri, ayah, ibu, ada dalam anggota keluarga itu yang diam-diaman, itu harus diinterven. Ya, bagaimana mengintervennya? Jikalau Anda ada kesulitan dengan situasi ini, Anda boleh hubungi saya ya, Pendeta Cangku Iva. Nah, kami di BTC, The Botanica Mall, di Pastor Family Insight, ini sudah ada place ya. Place of counseling, mentoring, dan assessment. Di tempat ini datang para konseli, klien, untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam berbagai dimensi kehidupan yang mungkin hari ini sedang mengalami stagnasi atau declining, kemunduran, atau terhambat di sana sini. Kita harus memenangkan akan kehidupan ini, terutama memenangkan kehidupan relasi dalam keluarga kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita coba dalami ya sekarang. Apa sih proses atau tahapan supaya kita itu ternyata telah memenangkan daripada pengampunan ini. Jadi pengampunan bukan yang setengah-setengah begitu ya, dengan hanya melupakan atau merepress, tidak mau mengingat, menekan ke dalam begitu kan. Tetapi waktu mengingatnya, waduh, kita bisa marah sekali. Nggak bisa seperti itu. Kita harus bereskan. Demi apa? Demi supaya kita bisa terus bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan ini. Juga supaya kita punya keluarga yang nyaman. Dalam keluarga, jikalau ada tidak saling sapa, dingin, komunikasi, tidak ada kedekatan, itu tidak nyaman. Pelan-pelan orang rasa tidak mau pulang, lebih senang di luar, apakah itu di gereja, di tempat kerja, tapi tidak mau pulang. Nah, ini bahaya sekali ya. Jadi pengampunan terus harus kita lepaskan. Nah, ada 3 tahapan. Oke, ada 3 tahapan saat kita ingin memberikan pengampunan. Tahapan pertama itu saya sebut sebagai lorong rasio, lorong ya. Jadi seperti sebuah perjalanan ya, ataupun tahapan ya. Lorong rasio itu pikiran, rasio. Ini adalah antara saya dengan Tuhan. Oke. Bagian ini harus kita menangkan. Bagaimana memenangkannya? Nanti saya beritahu. Setelah memenangkan lorong rasio atau tahapan tentang pemikiran kita antara saya dengan Tuhan, maka tahapan kedua itu adalah lorong emosi ataupun perasaan. Itu adalah antara saya dengan diri saya sendiri. Nah, setelah itu masuk ke tahap yang ketiga.
tahap ketiga itu adalah lorong relasional ya. Disebutnya pemulihan relasi. Itu antara saya dengan dia yang telah melukai ataupun menyakiti saya. Nah, praktisnya bagaimana lorong rasio itu atau lorong pikiran itu? Itu adalah kita terus menerus mengarahkan pikiran kita, perasaan kita kepada firman Tuhan. Berbagai kejadian, pikiran kita menafsir, perasaan kita menafsir. Dan karena kita telah jatuh dalam dosa, seringkali tafsiran itu hal-hal yang telah didistorsi oleh kegelapan. Ya, perkataan-perkataan tidak benar, stimulan yang membuat kita tambah marah, ya kan? Tetapi kita harus terus kembali kepada firman. Apa sih yang firman Tuhan itu ingin sampaikan kepada kita? Di lorong rasio ataupun pikiran ini, kita harus mewarnai pikiran kita dan perasaan kita itu juga dengan firman Tuhan. Ada 3 bagian firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk memberikan pengampunan, ya. Oke, yang pertama dari Matius 6, 9 sampai 13. Itu adalah tentang doa Bapa kami. Saya akan bacakan doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa yang sangat unik yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat, dalam doa ini ada permintaan, Tuhan ampunilah kesalahan kami. Lalu kemudian dikaitkan langsung, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, intinya kalau kita sedang ada masalah dengan seseorang dan kita tidak membereskan relasi kita dengan dia, doa ini rasanya sukar untuk dinaikkan, ya. Nah, setelah itu doa itu berlanjut, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam liturgi di banyak gereja, doa ini biasanya menjadi bagian daripada liturgi tersebut. Saat kita punya masalah dengan orang terdekat, maka doa ini betul-betul akan menjadi sebuah kemunafikan jikalau kita juga tetap naikkan saat kita sedang ada masalah dengan seseorang. Doa ini memaksa kita untuk betul-betul membereskan masalah dengan orang-orang yang ada masalah dengan kita. Nah, berikutnya dari Matius 5, 23 sampai 24. Nah, ini lebih tegas lagi. Dikatakan begini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Wah, ini ada perintah lebih tegas. Di dalam liturgi kita, setiap minggu kita ibadah pasti ada persembahan, ya. Persembahan itu sebuah sistem yang Tuhan telah rancang supaya selalu ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Jikalau kita anak Tuhan, pasti kita memberikan persembahan. Dari sejak zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru sampai saat ini, kita didorong untuk memberikan persembahan. Tetapi dikatakan, jikalau engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, teringat, kayaknya ada saudara lagi sebel nih sama saya. Wah, kenapa dia sebel sama saya? Mungkin karena kemarin-kemarin ada konflik dan kita berkata-kata kasar kepada dia, dan kita lihat dia jadi kesal. Nah, di sini kemudian dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah, firman Tuhan yang ketiga dari Matius 18, 21 sampai 35. Ini luar biasa kisah ini, ya. Kita akan coba masuk ke di sini supaya kita boleh melihat bagaimana sih isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau tentang apa yang kita lakukan di dalam pengampunan. Nah, di sini firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, luar biasa ya. Nah, kenapa Petrus mengambil posisi sampai 7 kali? Ini dari komentari yang saya baca, katanya dalam tradisi Yahudi, itu cukup mengampuni orang sampai 4 kali. Loh, kok sampai 4? Iya, karena kalau bikin kesalahan yang sama sampai 5 kali, itu orang bebal, ya. Jangan bergaul dengan orang itu. Kita tidak boleh bergaul dengan orang bebal, karena orang bebal bisa membuat kita juga jadi bebal. Nah, sehingga ada seperti pembatasan 4 kali. Nah, kemudian Petrus sebut sampai 7 kali, wah dia tambahin 3 ya. 7 itu angka sempurna ya. Nah, tetapi mengagetkan jawaban daripada Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, bukan, waduh, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Waduh, 70. Di dalamnya ada angka 10. 10 itu angka sempurna juga. 2 angka sempurna, angka 7, angka 10 dikalikan 7. Ini artinya apa? Selama-lamanya, sampai selama-lamanya kita harus terus memberikan pengampunan. Terutama dalam hubungan suami istri, orang tua anak, keluarga terdekat di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, kemudian lanjut ceritanya. Ceritanya bagaimana? Tuhan Yesus kemudian bercerita, ya. Cerita Tuhan Yesus seperti ini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Wah, berapa banyak 10.000 talenta? Mungkin dalam benak kita itu tidak muncul ya nilai itu. Nanti kita akan hitung, saudara-saudaraku. Nah, jadi ada raja sedang hitung debit kredit nih ya, financial statement, laporan keuangan, ketemu, ada hamba nih utang gede banget 10.000 talenta. Kemudian diperhadapkan dengan raja itu. Nah, lalu cerita itu berkata, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Nah, lu bayangkan, hamba yang berhutang itu disuruh dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Dirinya dijual, istrinya dijual, anak-anaknya, harta semua untuk membayar hutang. Nah, lalu bagaimana respon hamba itu? Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dan ajaib respon daripada raja. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Ya, merciful heart, hati yang penuh belas kasihan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nah, luar biasa ya. Yang pertama, ada belas kasihan dari sang raja dan hamba itu dibebaskan hutangnya. Kemudian waktu hamba itu keluar, dia ketemu temannya, sesama hamba. Berapa hutangnya? 100 dinar. Lalu bagaimana sikap daripada si hamba ini? Ia menangkap dan mencekik. Waduh, kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi respon dia berbeda dengan respon raja. Firman Tuhan ini bercerita, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, kesimpulannya di ayat 35. Maka
Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Waduh, jadi ini kisah ya. Raja itu mewakili Bapa di sorga. Dia sudah memberikan pengampunan kepada sang hamba. Itu siapa? Itu diri kita. Kita banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pengampunan. Tetapi sekarang ada mungkin istri kita bersalah kepada kita, suami bersalah kepada kita. Bagaimana? Mau tidak memberikan pengampunan? Jikalau hamba di kisah ini dia menolak memberikan pengampunan, maka kemudian dikatakan, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, untuk kita bisa mengerti sebenarnya berapa nilai daripada 10.000 talenta, berapa nilai dari 100 dinar, untuk kita bisa lebih mengerti daripada kisah ini, maka saya mengajak kita semua berhitung. Ayo teman-teman, kita berhitung. Berapa nilai 10.000 talenta yang telah sebenarnya dikaruniakan kepada hamba yang punya hutang besar kepada raja? Dan berapa nilai 100 dinar? Itu hutang hamba yang lain kepada sang hamba itu. Kita hitung. Nah, di dalam kamus Alkitab, jikalau kita punya Alkitab, di belakang itu ada kamus, cari huruf T ya. Di situ ada kata talenta. Nah, talenta di situ adalah setara dengan dikatakan 6.000 dinar. Nah, 6.000 dinar kita juga masih belum tahu nilainya berapa. Cuma dikatakan tuh nilai yang sangat besar. Nah, tetapi begitu kita cari huruf D di kamus belakang Alkitab, kita cari berapa nilai 1 dinar. Oh, ternyata mulai kelihatan. Di situ dikatakan 1 dinar itu adalah upah pekerja harian. Nah, kalau kita berkata upah pekerja harian, mulai kita bisa konversikan kepada keadaan di Indonesia ya. Saya baru-baru ini menggoogle berapa sih UMR, upah minimum regional ya di Indonesia. Ada yang paling besar, ada yang terendah. Dan di antara provinsi, 36 provinsi itu beda-beda. Rupanya yang terbesar itu di Jakarta. Itu di Jakarta 1 bulan ya, 4.901.000. Maka secara kasar kita bagi saja 30 sehari jadi 163.000 ya. Nah, sedangkan UMR yang terendah dari seluruh provinsi ternyata ada di Jawa Tengah. Ini menurut data di Google. Dikatakan di Jawa Tengah itu sebulan 1.958.670. Nah, artinya begitu kita bagi 30 pukul rata ya, sehari itu 65.289. Nah, tertinggi sehari UMR 163.000, terendah 65.000. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung? Kita coba rata-ratakan sajalah biar kita gampang hitungnya ya, gampang ngali-ngalinya ya. Anda di rumah juga boleh hitung pakai kalkulator ya. Nah, kita rata-ratakan saja. Berarti UMR, upah pekerja harian yang minimum, oke? Sehari kita taruh aja 100.000. Oke? Nah, maka 1 talenta itu kan setara 6.000 dinar, di mana 1 dinar upah pekerja harian, maka 6.000 kita kalikan 100.000. Maka kita udah dapat nilai 1 talenta. 1 talenta itu adalah 600 juta rupiah. Waduh, besar tidak saudara? Besar ya, 600 juta rupiah. Nah, lalu berapa 10.000 talenta? Ingat, ini hamba yang telah dibebaskan hutangnya, itu hutangnya 10.000 talenta. Ya kita kalikan saja 10.000 kalikan 600 juta rupiah. Maka kita dapat angka yang sangat fantastis dalam rupiah pada hari ini, itu adalah 6.000 miliar ya, ataupun 6 triliun. Pernah lihat uang 6.000 miliar? Besar ya, besar sekali. Nah, itu adalah yang pembebasan diberikan raja kepada hamba. 10.000 talenta. Kamu tidak bisa bayar, jual dirimu, jual istri, jual anak. Tapi kemudian dibebaskan karena hati raja itu penuh belas kasihan. Berapa nilainya? Itu adalah 6.000 miliar atau 6T. Besar sekali. Luar biasa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib ya. Keselamatan itu adalah by grace. Artinya dikaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma. Tuhan mengampuni kita, tetapi harganya sangat mahal. Anaknya yang tunggal harus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Baru setelah itu ada pengampunan.
Nilainya di sini dikatakan 6 triliun. Nah, lalu si hamba itu berhutang ya kepada hamba yang dibebaskan ya, yang oleh raja itu berapa? Dikatakan dalam kisah itu 100 dinar. 1 dinar kan 100.000. Tadi kita udah hitung. 100 dinar jadi 100 kali 100.000. Itu setara 10 juta. Ya. Jadi hari ini kalau ada suami menyakiti hati Anda, itu 10 juta rupiah dalam kisah Tuhan Yesus ini. Tetapi Anda, hello para istri yang telah disakiti oleh suami, Anda telah diampuni oleh Tuhan 6 triliun. Masakan tidak mau mengampuni kesalahan suami yang nilainya menurut kisah ini adalah hanya 10 juta. Nah, kisah-kisah dalam kitab suci membawa kita untuk punya mindset sesuai dengan prinsip dan kebenaran daripada Tuhan. Sehingga mungkin sekali memang kita disakiti, tetapi kita harus memandang bagaimana Tuhan memandang semua kisah itu. Jikalau kita memilih ya dalam berbagai kesulitan kehidupan, kita dikhianati, kita difitnah, kita dikecewakan, lalu kita mengalami kemarahan, kekesalan, tapi di satu sisi kita tahu kita anak Tuhan, kita memilih untuk mau mengampuni, oke, maka ini adalah kita menang di lorong yang pertama. Antara saya dengan Tuhan, selama-lamanya saya memilih untuk taat kepada firman. Nah, itu baru lorong yang pertama. Bagaimana lorong yang kedua, tahapan kedua? Tahapan yang kedua itu adalah tentang saya dengan diri saya. Nah, ini tentang emosi. Bagaimana kita tahu kita ini udah menang atau tidak? Mungkin secara rasio di tahap pertama, kita adalah anak Tuhan yang baik. Kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau mengampuni orang ini. Saya mau mengampuni suami saya. Saya mau mengampuni istri saya walaupun terasa sangat menyakitkan apa yang dia perbuat kepadaku. Tapi saya mau mengampuni. Itu sudah baik. Ya, tahap 1 antara Anda dengan Tuhan, between me and God. Ini sudah lewat. Kita bersih di hadapan Tuhan karena kita memilih untuk mau mengampuni. Nah, tetapi tahap kedua itu adalah saya dengan diri saya. Nah, saat kita mengingat akan kejadian yang menyakitkan tersebut, bagaimana respon emosi Anda? Apakah Anda gusar? Anda marah? Anda kecewa? Sedih? Ingin membalas? Anda tidak tentram? Nah, jikalau Anda masih merasa perasaan-perasaan itu saat Anda dengan sengaja mengingat, ataupun dengan tidak sengaja tiba-tiba kisah itu, momen itu teringat, ya, seringkali itu secepat cahaya. Saya juga pernah ya, lagi nyetir mobil, tiba-tiba teringat satu momen yang sangat kelam di masa lalu. Waduh, saya bisa marah. Kemudian saya bisa seperti kesal, itu setir ya, bisa saya seperti pukul. Nah, itu berarti saya belum beres. Saya bilang saya mengampuni, tapi begitu saya ingat, saya kesal sendiri begitu. Saya gusar. Dan kalau punya manusia itu kreatif ya. Dan tapi karena punya sinful nature, seringkali kreativitas mulai memikirkan, gimana caranya saya membalas ini. Nah, jikalau demikian, itu artinya tahap kedua, lorong kedua, tahap emosi antara saya dengan saya itu belum beres, ya. Nah, kembali kepada kisah Yusuf, ya. Saya mau mengangkat dari firman Tuhan, di mana Yusuf pun mengalami bagaimana dia harus memenangkan akan dirinya sendiri. Dia tahu dia harus taat kepada firman Tuhan, mengampuni saudara-saudaranya. Tapi kemudian dia mengingat kejadian itu sangat menyusahkan dia. Lalu bagaimana respon emosi dia? Mari kita coba perhatikan. Dalam kitab Kejadian 42 ayat 22 sampai 24a saya bacakan. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Jadi Ruben ngomong, ya udah saya bilang dulu, itu anak gak boleh dicelakain. Kamu orang nih ya, sehingga sekarang nih kenapa kejadian kepada kita begini, ini pasti ada gara-gara masa itu. Wah, Yusuf ngerti. Lalu firman Tuhan berkata begini, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Lupanya perkataan daripada kakaknya itu menstimulir ingatan dia ke 13 tahun yang lalu saat dia dibuang,
dia dikhianati tanpa dia mengerti, dia nangis. Ada nggak keinginan membalas? Mungkin. Ada nggak kemarahan? Bisa jadi. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan bagaimana Yusuf, dia hanya bisa menangis. Saya lihat Yusuf di sini berusaha menguasai diri. Di tengah kuasa yang dia miliki sekarang sebagai orang nomor 2 di Mesir, dia bisa kirim pasukan, penjarakannya semua, hukum mati, dan seterusnya. Wah, ngeri sekali. Karena orang kalau punya kuasa biasanya mengerikan. Tapi dia mungkin dalam pikiran yang negatif ke sana, ke sini. Berbagai hal dia bergumul, akhirnya dia cuma bisa menangis ya. Ini sebenarnya satu respon yang baik. Saya menghormati akan respon emosi daripada Yusuf ini. Dia menangis. Nah, kemudian tidak berhenti di sana. Kitab suci menceritakan dia sampai 3 kali menangis. Saya lanjut di Kejadian 43 ayat 29 sampai 30. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Ya, Yusuf itu ya, waktu dibuang dari keluarganya, dia lihat adiknya masih kecil. Di masa pembuangan itu mungkin dia kangen sama adiknya. Sekarang dia lihat Benyamin ini sudah besar ya, maka ditanya, "Ini kah adik?" Ya kan? Wah, tiba-tiba dia mungkin bisa merasa sebal dengan kehilangan tahun-tahun sehingga tidak melihat adiknya itu menjadi dewasa. Lalu firman Tuhan berkata, "Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis." Nangis lagi dia. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Bayangkan, saudara-saudaraku, orang yang telah terluka dan dilukai oleh saudara kandungnya sendiri. Dia tidak membalas, dia tidak merancang hal-hal yang jahat, tapi dia mengerti keterbatasan, dia mengerti firman Tuhan yang telah baik juga kepada dia, Tuhan yang telah berbuat baik kepadanya, dia hanya bisa menangis. Nah, sebagai puncak daripada kisah, daripada lorong emosi perasaan Yusuf ini ya, ada satu bagian firman Tuhan di Kejadian 45 ayat 1 sampai 2. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruh keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, akhirnya dia menyatakan diri, "Aku ini Yusuf." Waduh, kaget saudara. Hah? Ini Yusuf? Oh, beda sekali ya. Beda. Karena sebagai seorang pemangku bumi, itu ada jubah ya, ada dandanan yang membuat dia tidak bisa dikenali. Nah, setelah dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf." Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Aduh, luar biasa ya. Menangis. Hari ini, saudara-saudaraku, Anda suami istri, Anda juga orang tua, Anda juga mungkin seorang anak. Mungkin Anda sedang terluka. Dan saat Anda mengingat akan kisah yang dimana Anda terluka itu, bagaimana respon emosi Anda? Jika masih ada kemarahan, Anda mungkin bertekad mengampuni, tapi belum beres di tahapan kedua. Ini harus dibereskan. Pada diri Yusuf, dia sampai menangis keras-keras, sampai kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Itu tangisan sekeras apa? Besar sekali. Yusuf mengalami kesedihan yang luar biasa, tetapi dalam relasinya dengan Tuhan, ini ada intimacy with God ya. Dia menyadari bahwa ada maksud Tuhan yang baik bagi mereka semua. Maka di Kejadian 45 ayat 5, Yusuf berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Wah, ini satu mindset yang luar biasa ya. Yusuf telah dikhianati, telah terluka, telah mengalami kegelapan daripada penjara bertahun-tahun, tapi dia masih bisa melihat ada Tuhan yang berdaulat atas semua kisah kehidupan. Dan kemudian di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, dia bertekad tahap 1, apapun yang terjadi, aku selalu ingin mengampuni, karena itu yang Tuhan mau.
Di tahap kedua, bagaimana dengan emosi? Ya, dia ada kesedihan yang luar biasa. Nah, jikalau Anda hari ini masih ada kesedihan, kemarahan, saya ajak Anda semua untuk apa sih yang bisa dilakukan? Gak ada cara lain. Serahkan air mata itu kepada Tuhan. Masuk ke kamar, berlutut, sampaikan, Tuhan, aku ini masih marah sama suamiku. Dia menyakiti aku. Aku masih marah sama istriku. Kata-katanya sangat melukai. Anda berlutut, minta pertolongan Tuhan. Memberikan kita ketentraman, damai sejahtera. Membebaskan luka hati kita. Doa, tutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan alami secepat cahaya. Tahu-tahu perasaan Anda bisa tentram. Ya. Nah, jikalau di tahap kedua ini, begitu Anda ingat kejadiannya dan Anda tetap tentram, itu artinya Anda sudah menang pengampunan tahap 2. Between me and me, antara saya dengan saya, tidak ada lagi gejolak kemarahan, tetapi adanya ketenangan. Itu sudah menang. Maka tahap berikutnya, itu kita memasuki lorong atau tahapan yang ketiga, lorong relasional atau pemulihan relasi. Nah, di dalam hubungan keluarga harus selalu sampai tahap ini. Iya, yang bersalah say sorry. Mungkin Anda tidak salah, tetapi ternyata kejadian tersebut melukai orang tersebut. Anda tetap wajib untuk berkata, sorry ya, aku telah melukai kamu. Kejadiannya sendiri saya tidak sengaja, kan begitu. Tapi kejadian yang tidak sengaja yang kita buat telah melukai dia. Maka dia jadi marah, dia jadi gusar, jadi sebal. Ya kita say sorry untuk situasi tersebut. Apalagi dalam hubungan suami istri, gak ada yang namanya hanya salah istri saja. Gak ada yang namanya hanya salah suami saja, tidak ada. Suami istri telah dipersatukan, oleh karena itu ada relasi sebab akibat. Semuanya itu telah menjalin menjadi satu. Sehingga di sini harus kita bereskan, ya. Yang pertama, mudah, kita say sorry. Yang kedua, kita jelaskan duduk perkaranya dengan tenang. Tidak usah buru-buru, cari waktu yang terbaik. Relasi suami istri, relasi orang tua anak harus mencapai lorong yang ketiga. Itu baru tuntas pengampunan. Dan itu ditandai dengan apa? Relasinya cair lagi. Tadinya nggak mau ngomong, saling diam-diaman. Tetapi kalau sudah sampai tahap pemulihan relasi, maka relasi cair lagi. Bisa lagi kongko-kongko, bisa lagi senyum-senyum, ya. Jadi komunikasi kembali terjalin baik. Nah, saya berharap kita semua boleh memenangkan setiap situasi gelap yang mungkin kita alami sekarang. Lepaskan pengampunan. Jikalau Anda mengalami kesulitan dengan hal ini, boleh WA ya ke nomor 0812 2099 7939. Kami di Family Insight dan secara khusus saya, Pendeta Canggu Iva, siap mendampingi Anda untuk memenangkan setiap perkara di dalam kehidupan, supaya hidup kita jangan stagnan, tapi senantiasa bertumbuh. God bless.